karena kita tidak memperhatikan. Jadi malam ini permenungan, saya bilangnya permenungan lah, tidak khotbah, supaya ini juga bisa jadi renungan bagi saya juga di rumah. Ketika kita selesai ibadah di sini, selesai pulang kembali ke rumah masing-masing, kita tetap ingat bahwa kita diminta sama Tuhan untuk perhatikan banyak hal. Di situ yang Tuhan maksud, perhatikanlah caramu mendengar. Tapi juga bukan hanya itu, banyak hal yang lain. Tuhan juga suruh memperhatikan burung pipit, Tuhan perhatikan bunga bakung, begini begitu. Berarti kuncinya di memperhatikan. Tinggal bagaimana kita yang mengaku bahwa kita adalah umat yang sudah diselamatkan sama Tuhan, umat yang percaya sama Tuhan, mau memperhatikan atau enggak. Karena kembali lagi, seperti penjelasan saya di awal, bahwa memperhatikan itu adalah pilihan kita, bukan situasional. Bukan karena situasi akhirnya kita bisa memperhatikan, tidak. Tapi karena kita memilih untuk memperhatikan, ya akhirnya kita memperhatikan. Seperti itu. Jadi bisa dibilang juga karena kita diminta senantiasa untuk memperhatikan, itu juga akan membuat kita siap dan waspada. Karena mungkin banyak kali kita tidak tahu kapan Roh Kudus mau ngomong sama kita. Kita kerap kali melewatkan kesempatan-kesempatan itu. Atau bahkan sebenarnya Roh Kudus sendiri yang sudah ada dalam kita ini sudah banyak kali berbicara sama kita, tapi karena kita tidak memperhatikan, yaitu lalu aja, seperti asap yang kemudian hilang, selesai. Tapi kita sambatnya sama Tuhan, Tuhan, iki piye carane? Uripku kok ngene iki, aku kudu piye? Setiap hari kita gaungkan itu. Padahal di waktu-waktu yang lain Tuhan ngomong, tapi karena kita tidak memperhatikan, akhirnya kita hanya berhenti di sambat itu tadi. Iki piye carane? Aku kudu piye? Uripku kok koyo ngene, kudu piye? Jawaban dari itu adalah perhatikanlah. Tuhan gak selalu mungkin pakai cara yang seperti dituliskan di Alkitab, mungkin yang beberapa orang pernah mengalami, kayak Paulus ketemu Tuhan Yesus melalui penampakan, dia melihat Tuhan Yesus dalam cahaya, lalu dia buta dan dia dengar suaranya Tuhan Yesus. Roh Kudus tidak selalu memakai cara itu. Boleh jadi seperti kasusnya saya yakin bahwa itu Roh Kudus yang ngomong. Roh Kudus pakai apa? Sampah, Bapak Ibu Saudara. Sampah yang mau dibakar, saudara. Hal yang gak mau diperhatikan orang lain gitu. Nah, boleh jadi Roh Kudus juga melakukan itu dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita belajar untuk memperhatikan banyak hal-hal kecil, banyak hal-hal yang dirasa kurang penting sama orang, yang tidak banyak orang kepikiran mau melihat atau mau memperhatikan dari situ gitu. Karena kembali lagi, dari kita bisa memperhatikan itu, banyak yang akan kita terima. Karena dengan kita memperhatikan, bisa membuat Roh Kudus juga ngomong ke kita dan kita bisa nangkep apa maksudnya. Dengan begitu juga kita jadi lebih mengerti bagaimana menjalani kehidupan ini. Kita jadi bisa lebih mengerti maksudnya Tuhan ini kira-kira apa, melalui penderitaan yang kami alami ini apa maksudnya Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau memperhatikan, ya wes, hilang-hilang aja. Gitu kira-kira. Lalu untuk penutup, ini saya minta maaf kalau singkat ya, ini sudah sampai di akhir ini. Nah ya, secara otomatis kesadaran kita juga selalu dalam kendali kita. Karena apa? Karena tadi memperhatikan itu pilihan. Dan ketika kita memilih, berarti pasti kita sadar. Tidak mungkin dong kita tidak sadar lalu memilih, tidak mungkin. Jadi secara otomatis kesadaran kita juga selalu dalam kendali kita. Jadi kapanpun Roh Kudus berbicara kepada kita tentang apapun, kita siap menampungnya. Masalah
mengerti dan nggak mengerti itu belakangan Bapak Ibu Saudara. Yang penting kita siap menerimanya dulu, gitu loh. Kadang Roh Kudus berbicara kita ya nggak tahu maksudnya apa langsung. Kadang ya Roh Kudus wes pokoknya awakmu rungokno sik ngene. Tapi kalau kita waktu dikasih tahu begitu aja ndak nerima, ya gimana mau ngertinya, gitu. Jadi intinya di situ. Saya ulangi lagi, secara otomatis kesadaran kita juga selalu dalam kendali kita. Jadi kapanpun Roh Kudus berbicara kepada kita, kita siap menerimanya. Apapun yang Roh Kudus sampaikan kepada kita. Karena apa? Karena kita memilih untuk memperhatikan. Puji nama Tuhan, mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai permenungan buat kita. Kita pakai untuk direnungkan di rumah, dimanapun tempatnya mungkin, supaya ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Mungkin itu, puji nama Tuhan. Puji.